it's okay, I like your confidence. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya remote access. Nah, pada awal-awal session itu kita membutuhkan kabel. Nah, di sini kabel konsol atau kabel remote ini yang berwarna biru. Contohnya di sini kita menggunakan satu PC. Lalu kita menggunakan kabel konsol ini yang warna biru. Set konsol, lalu di sini RS232 karena ini adalah serial dari komputernya ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, biasanya kan kita itu masuk ke tab CLI ya teman-teman. Ke tab CLI sini untuk mengkonfigurasi. Nah teman-teman, untuk tab CLI ini itu biasanya untuk kita mengkonfigurasi, tapi di tab CLI ini hanya ada di Cisco Packet Tracer, tidak ada di real device. Nah, untuk mengkonfigurasinya di real device itu kita menggunakan, nah di sini kita bisa masuk ke desktop lalu ke terminal, lalu oke. Nah, di sini itu kita bisa mengkonfigurasinya ya teman-teman. Misalnya enable config lalu n, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk remote ya teman-teman. Tapi di sini itu kabel konsol tidak panjang ya teman-teman, paling hanya bisa 3 meter, 2 meter, 1 meter, seperti itu, tidak bisa jauh-jauh. Oke. Nah, untuk solusinya yaitu kita mempunyai cara yaitu telnet dan SSH. Kurang gede. Telnet dan SSH untuk solusinya ya teman-teman. Apa sih telnet dan SSH ini? Itu adalah bisa remote dimanapun dan kapanpun. Misal di sini, nah misalnya ini kan PC 23 itu jauh dari switch dan routernya. Nah, nanti kita menggunakan telnet dan SSH ini. Nah, untuk mengkonfigurasinya, nah, agar bisa meremote telnet dan SSH ini kita akan mengkonfigurasi di switch atau di routernya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk meremotnya kita membutuhkan yang namanya internet ya teman-teman. Dan router dan switchnya itu harus terhubung ke internet untuk meremot ke manapun. Nah, itu saja tentang telnet dan SSH. Nah, selanjutnya kita akan belajar praktik telnetnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi telnetnya ya teman-teman. Untuk SSH itu nanti selanjutnya kita akan bahas. Nah, di sini kita coba ke global config, lalu kita ketik line VTY 0. Nah, di sini kita memakai tanda tanya ya teman-teman. Kita bebas menggunakan angka apa saja dari 1 sampai 15. Misalnya di sini kita coba 2. Nah, teman-teman, untuk command line VTY ini untuk berapa orang saja yang masuk ke line VTY ini secara bersamaan. Nah, di sini ada 0 dan 2 yaitu 3 ya teman-teman untuk bisa masuk ke telnetnya. Lalu di sini kita ketik password admin, lalu login. Nah, untuk komen login ini itu kalau kita ingin masuk ke telnetnya, lalu kita masukkan passwordnya, gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik
transport input as telnet, atau di sini juga teman-teman bisa pakai yang SSH untuk mengkonfigurasinya. Sebenarnya di sini itu, nah sebenarnya untuk transport input ini by defaultnya itu AL ya teman-teman. Nah untuk by default AL ini bisa untuk telnet dan SSH. Jadi untuk sebenarnya itu tidak harus menggunakan transport input. Kita pakai telnet ya teman-teman. Di sini kita ketik telnet, lalu enter, kita exit, dan sudah ya teman-teman. Itu untuk mengkonfigurasi telnetnya. Oke, kita akan coba pakai di komputernya ya teman-teman. Kita ke desktop. Lalu kita ke telnet dan SSH. Oke, di sini ada yang namanya hostname atau IP address. Kita menggunakan yang VLAN ini ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai VLAN berapa saja. Nah, di sini saya akan pakai VLAN yang 10. Kita masukkan bukan yang 10.10.0, kita masukkan yang default gateway-nya. Di sini 10.10.10.1. Seperti. Lalu kita connect. SSH. Oh iya. Oke teman-teman, kita ganti connection type-nya dulu ya teman-teman ke yang telnet ini. Oke, lalu kita connect. Untuk password seperti tadi, yaitu admin. Kenapa teman-teman tidak usah panik atau khawatir, karena di sini itu tidak bisa dilihat ya passwordnya, untuk aman dan tidak bisa dilihat oleh orang. Nah, kita di sini coba masuk ke mode privilege, itu enable. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri bahwa di sini kita tidak bisa masuk ke enable karena routernya belum kita setting security-nya. Kita masuk ke router. Lalu di sini kita ketik enable. Secret sekolah ID. Lalu kita enter. Oke, kita langsung coba ke PC-nya teman. Kita Oke, kita coba ke PC-nya ya teman-teman. Kita ke telnet SSH. Lalu di sini kita pilih yang telnet. Kita masukkan IP yang 20 saja. 1. Lalu kita connect. Passwordnya seperti tadi, yaitu admin. Lalu kita masuk ke mode enable. Lalu di sini kita masuk kepada mode privilege. Kita masukkan password yang seperti tadi, sekolahan.id. Nah, sorry ada salah. Sekolahan.id. Oh, sorry. Sekolah.id. Oke. Di sini kita sudah masuk
Oke, kita coba ulang. Itu masuk ke mode privilege, lalu tadi sekolah titik ID. Nah, kita sudah masuk ke mode privilege ya teman-teman. Kita coba lagi masuk ke mode konfigurasi. Oke, kita sudah. Lalu kita ketik. Nah, seperti itu untuk mengkonfigurasi di telnetnya teman-teman. Nah, untuk mengkonfigurasi telnet itu tidak perlu hanya tab CLI atau kabel konsol ini. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi pada SSH ini. Nah teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar telnet dan mungkin orang-orang menganggapnya telnet itu hanya bikin password doang ya teman-teman. Kali ini kita akan mengkonfigurasi telnet dengan menggunakan password atau username untuk masuk ke dalam telnet itu. Oke teman-teman, bisa langsung ke tab CLI. Lalu di sini kita bisa setting username-nya ya teman-teman. Username. Kita di sini memakai username yaitu admin aja ya teman-teman. Admin 1. Lalu passwordnya admin 1, seperti itu. Lalu enter. Kita masukkan komen lagi yaitu untuk ke telnet yaitu line VTY 0 sampai 2. Lalu kita masukkan di sini login lokal. Nah, untuk kemarin kita hanya menggunakan login saja, tidak memakai yang login lokal ini. Untuk login ini hanya memasukkan password saja. Untuk yang login lokal ini memasukkan username admin, masukkan username dan password teman-teman. Lalu kita di sini ketik transport input telnet, lalu enter. Kita exit. Kita sudah selesai. Lalu kita coba. Oke, di sini kita masuk ke PC. Lalu kita ke telnet dan SSH. Kita kecilkan dulu ini teman-teman. Lalu kita di sini pilih yang telnet. Kita masukkan IP yang 30 saja. Lalu connect. Kita di sini disuruh masukkan username-nya ya teman-teman. Seperti tadi, username itu admin 1. Lalu kita masukkan passwordnya admin 1 juga. Kita masuk ke mode enable. Lalu kita disuruh masukkan passwordnya yang sudah kita bikin tadi, sekolah.id. Nah, di sini kita sudah masuk ke command router ini, privilege-nya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk mengkonfigurasi telnetnya. Nah, seperti itu untuk mengkonfigurasi telnet menggunakan username. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video kali ini kita akan mengkonfigurasi menggunakan SSH. Nah, langsung saja kita di sini ke router. Lalu di sini kita ketik, kita menggunakan key ya teman-teman, karena di sini itu security. Di sini kita menggunakan key ya teman-teman, karena security. Nah, di sini kita ketik crypto key generate SSH.
kita ketik crypto lalu kita ketik crypto key generate SSA. Ada kesalahan, yaitu di sini kita ketik crypto key generate RSA. Guys, nah di sini ada tulisan please define a hostname other than router. Nah, hostname-nya jangan router ya teman-teman. Di sini disuruhnya jangan router. Nah, router itu sudah banyak yang pakai. By defaultnya juga sudah router jadi pasti akan banyak yang pakai. Di sini kita langsung aja masukkan hostname-nya, yaitu sekolahan. Lalu kita enter, lalu kita masukkan lagi crypto generate key kebalik ya teman-teman, key generate RSA. Oke, di sini ada tulisan lagi yaitu please define a domain name first. Nah, di sini kita harus menggunakan domain name-nya dulu untuk mendapatkan kuncinya. Jadi untuk crypto key generate RSA itu kita harus setting hostname dan domain name-nya dulu. Kita langsung saja masukkan di sini IP domain name, yaitu di sini kita pakai sekolah.id.com. Lalu kita enter, kita masukkan crypto key generate RSA. Enter. Nah, di sini kita suruh masukkan how many bits in the modules. Nah, untuk disarankan kita menggunakan 10 dan 20. Lalu enter. Masuk ke command line kita ya 2. Lalu enter. Nah, di sini kita masukkan crypto key ini kita masukkan transport input SSH, lalu selesai. Itu untuk mengkonfigurasi SSH-nya ya teman-teman. Ini untuk pengujiannya kita ke PC 21, ke desktop, lalu ke telnet dan SSH. Nah, di sini kita sudah masuk ke connection type yang SSH. Lalu kita masukkan IP-nya yang 40 saja. Ketik 1, lalu yang username itu admin 1. Lalu kita connect. Lalu kita di sini kan masukkan passwordnya yaitu admin 1. Lalu kita ke mode enable. Passwordnya sekolah.id. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode privilege-nya ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk konfigurasi SSH. Selanjutnya kita akan belajar mengkonfigurasi IP-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi IP address pada switch. Kita menggunakan switch yang ini saja ya teman-teman, switch 1.
kita masuk ke mode CLI. Lalu kita di sini ke mode privilege, lalu ke global config. Oke, di sini kita masukkan yaitu interface VLAN 10. Kita menggunakan VLAN yang 10 saja. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address sini kita pakai yang 10.10.10. Di sini kita pakai yang 99 saja. Lalu kita masukkan subnet max-nya yaitu 255.255. Nah, IP default gateway-nya yaitu di sini 10.10.10.1. Oke, sudah selesai. Kita exit. Lalu kita coba yang VLAN 20. Kita masuk ke mode konfigurasi, lalu interface VLAN 20. Oke, lalu di sini kita disuruh masukkan seperti tadi IP address-nya 20.20.20.99. Lalu sorry teman-teman, kita ulang lagi. IP address 20.20.20.99. Kita masukkan subnet max-nya yaitu 955.0. Oke, sudah. Kita masukkan default gateway-nya. Yaitu 20.20.20.1. Oke, sudah ya teman-teman. Kita coba cek yaitu show interface brief. Ini teman-teman, di sini kita ketik lagi to show IP interface brief. Oke, bisa kita spasi. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Bisa dilihat yaitu VLAN 10 itu IP-nya 10.10.10.99. Lalu yang VLAN 20 20.20.20.99 ya teman-teman. Nah, di video selanjutnya kita ingin mengkonfigurasi switch menggunakan SSH. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi switch pada SSH. Nah, di sini sama saja ya teman-teman. Kita di sini menggunakan crypto. Oke, generate RSA. Oke, enter. Nah, di sini kita disuruh bikin hostname-nya dulu ya teman-teman. Di sini misalnya hostname yaitu sekolah itu. Di sini kita bikin IP domain yaitu swsekolah.id.com. Oke. Nah, lalu enter. Kita di sini baru bisa menggunakan komen crypto
Oke, generate RSA. Lalu di sini kita menggunakan angka 1024. Lalu selesai untuk mengkonfigurasi di switch-nya, teman. Kita akan setting username dan passwordnya ya, teman. Misalnya di sini username admin 2, lalu passwordnya admin 2 juga, lalu enter. Lalu di sini kita masukkan line. Lalu di sini kita masukkan line PTY 02. Lalu transport input SSH. Kita ketikkan komen login lokal, lalu enter. Itu adalah konfigurasi pada switch ya, teman. Kita akan coba di konfigurasi di PC, di komputernya. Oke, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.99. Lalu di sini username-nya admin 2. Connect, kita masukkan passwordnya yaitu admin 2. Lalu di sini selesai. Kita masuk ke mode enable. Nah, di sini kita belum bikin enable secretnya. Di sini kita akan bikin dulu ya, teman. Kita masuk ke switch. Lalu kita ketik enable secret sekolah ID. Oke, sudah ya, teman. Oke, kita masukkan di sini itu tadi ya, yaitu 202029. Lalu di sini username-nya admin 2. Oke, kita masukkan passwordnya yaitu admin 2. Sorry, ada kesalahan, admin 2. Oke, kita masuk ke mode privilege dan kita disuruh masukkan passwordnya. Sekolahan.id. Sekolah.id. Oke, begitu ya untuk mengkonfigurasi SSH pada switch. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga teman-teman paham atas yang saya jelaskan.